Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di rumah kita, tempat berbagi rasa dan cerita, hanya di channel Jeritan Hati. Hari ini, Mimin punya kisah spesial yang dijamin bakal bikin kalian gregetan setengah mati, tapi endingnya wah, super memuaskan. Judulnya, Tanda Tangan Termahal, Jebakan Warisan 5 Tahun. Bayangkan sakitnya hati seorang istri, dilempar surat cerai tepat di wajahnya, dihina oleh suami dan ibu mertuanya demi wanita lain. Tapi, mereka tidak sadar, ada rahasia besar di balik diamnya sang istri yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Penasaran bagaimana Anggita membalikan keadaan dan membuat Yoga serta Bu Sulas panik tak karuan? Eits, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan seperti biasa, Mimin mau absen dulu nih. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Kita lihat, sahabat Jeritan Hati paling jauh dari mana saja nih. Sudah siap melihat karma dibayar tunai? Mari kita mulai ceritanya. Suara pintu depan yang dibanting dengan sangat keras membuat Anggita terlonjak kaget dari duduknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Seharusnya, ini adalah waktu istirahat yang tenang, tetapi aura panas justru langsung menyergap ruangan itu begitu sosok suaminya, Yoga, melangkah masuk dengan langkah lebar dan wajah merah pada menahan amarah. Belum sempat Anggita membuka mulut untuk menyapa atau sekadar bertanya kenapa suaminya pulang selarut ini dengan emosi yang meledak-ledak, sebuah amplop coklat tebal melayang cepat ke arahnya. Plah! Ujung amplop itu menghantam pipi kiri Anggita dengan cukup keras sebelum jatuh berserakan di lantai. Rasa perih dan panas langsung menjalar di kulit wajahnya yang putih. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan nyeri yang tiba-tiba menghunjam ulu hatinya melihat tatapan penuh kebencian dari pria yang sudah 4 tahun menjadi teman hidupnya itu. Baca itu. Dan jangan banyak tanya. Bentak Yoga, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang sunyi. Napasnya memburu, dasinya sudah longgar berantakan, dan matanya melotot tajam seolah ingin menelan Anggita hidup-hidup. Aku sudah muak. Anggita, muak melihat wajahmu yang sok polos itu setiap hari di rumah ini. Anggita gemetar. Tangannya perlahan memungut amplop yang tergeletak di dekat kakinya. Dengan jari yang dingin, ia menarik isi amplop tersebut. Matanya membelalak lebar saat membaca judul dokumen di dalamnya, surat gugatan cerai. Tulisan itu seolah mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas. Mas, apa maksudnya ini? Tanya Anggita lirih, suaranya tercekat. Kenapa tiba-tiba kamu? Tiba-tiba kamu bilang? Potong Yoga kasar. Ia berkacak pinggang, menatap Anggita dengan tatapan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kita menikah sudah 4 tahun, Anggita, tapi lihat dirimu. Membosankan, kaku, dan tidak bisa apa-apa selain menghabiskan uangku. Aku butuh istri yang bisa membanggakan, yang selevel denganku, bukan wanita rumahan yang tidak tahu pergaulan sepertimu. Suara keributan itu rupanya memancing Bu Sulas keluar dari kamarnya. Ibu mertua Anggita itu muncul dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Bukannya menengahi atau menenangkan putranya, wanita parubaya itu justru berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping Yoga. Menatap Anggita dengan tatapan sinis yang sudah sangat familiar bagi Anggita selama bertahun-tahun ini. Akhirnya, Yoga, ucap Bu Sulas dengan nada puas, seolah ia sudah menantikan momen ini sejak lama. Ibu sudah bilang dari dulu, kan? Istrimu ini memang tidak pantas buat kamu. Lihat saja dandanannya, kampungan. Dia itu cuma benalu di rumah ini. Untung saja kamu cepat sadar sebelum hartamu habis digerogoti dia. Anggita menatap ibu mertuanya dengan pandangan tidak percaya. Bu, kenapa ibu bicara begitu? Selama ini Anggita selalu berusaha melayani ibu dan Mas Yoga dengan baik. Anggita mengurus rumah, memasak, menyiapkan segala kebutuhan. Halah, cuma masak dan bersih-bersih rumah, pembantu juga bisa. Sergah Bu Sulas cepat, memotong pembelaan diri Anggita. Yoga itu CEO, Anggita. Pimpin perusahaan besar. Dia butuh pendamping yang berkelas, yang bisa diajak ke pesta bisnis, yang nyambung kalau diajak ngobrol soal investasi. Bukan wanita yang tahunya cuma bumbu dapur sepertimu. Yoga mengangguk setuju dengan ucapan ibunya.
Ia melangkah maju, menunjuk wajah Anggita dengan telunjuknya. Dengar baik-baik, Anggita. Aku akan menikah lagi. Dengan wanita pilihanku dan pilihan ibu. Namanya Gaida. Dia cantik, pintar, modis, dan yang paling penting, dia mengerti duniaku. Dia jauh lebih segalanya dibandingkan kamu. Nama itu asing di telinga Anggita, tapi rasa sakitnya begitu nyata. Jadi, ini alasannya. Bukan karena Anggita kurang melayani, bukan karena Anggita kurang sabar, tapi karena ada wanita lain. Ada Gaida yang kini bertahta di hati suaminya. Gaida itu wanita hebat. Tambah Bu Sulas dengan mata berbinar, seolah sedang membicarakan menantu idaman. Dia sering membelikan ibu tas branded, mengajak ibu ke salon mahal. Tidak pelit sepertimu yang kalau ibu minta uang belanja lebih sedikit saja langsung lapor ke Yoga. Dasar pelit. Anggita menunduk, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia ingat betul, ia membatasi uang belanja Bu Sulas, karena Yoga sendiri yang memintanya berhemat bulan lalu dengan alasan arus kas perusahaan sedang tidak lancar. Tapi sekarang, ia yang disalahkan. Jadi, Mas Yoga sudah menjalin hubungan dengan wanita itu di belakangku? Tanya Anggita pelan, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di mata suaminya. Jangan bertingkah seolah kamu korban. Bentak Yoga lagi. Aku berhak bahagia. Dan bahagiaku bukan bersamamu. Sekarang, cepat tanda tangani surat itu. Di situ sudah tertulis jelas. Aku menuntut hak penuh atas rumah ini dan semua isinya, termasuk mobil. Kamu keluar dari sini hanya membawa barang-barang pribadimu saja. Jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun uangku. Anggita terdiam. Ia membaca klausul-klausul yang memberatkan itu. Yoga ingin mengusirnya tanpa pesangon sepeser pun, ingin merampas rumah yang mereka tempati, dan ingin menghapus jejak Anggita sepenuhnya dari hidupnya. Mas yakin? Anggita mengangkat wajahnya, menatap manik mata Yoga dalam-dalam. Mas yakin mau menceraikan aku sekarang? Dan mengusirku malam ini juga? Sangat yakin. 1000% yakin, jawab Yoga lantang tanpa keraguan sedikitpun. Aku tidak butuh kamu lagi. Ada Gaida yang siap menggantikan posisimu menjadi nyonya di rumah mewah ini. Jadi jangan buang waktuku. Tanda tangani sekarang atau aku seret kamu keluar paksa. Bu Sulas tertawa mengejek. Tanda tangan saja, Anggita. Tahu diri sedikit. Kamu itu beruntung Yoga masih membiarkan kamu membawa baju-bajumu. Kalau ibu jadi Yoga, sudah ibu bakar semua barang rongsokanmu itu. Anggita menarik napas panjang. Hatinya hancur berkeping-keping dihina sedemikian rupa oleh suami yang dulu berjanji akan melindunginya, dan oleh ibu mertua yang selama ini ia hormati layaknya ibu kandung sendiri. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sebuah ketenangan aneh yang perlahan muncul di benaknya. Sebuah ingatan tentang janji lama dan sebuah dokumen yang tersimpan rapi di brankas notaris keluarganya. Baiklah, Mas, ucap Anggita akhirnya, suaranya terdengar datar dan dingin, membuat Yoga sedikit mengerutkan kening karena tidak melihat histeria yang ia harapkan. Mana penanya? Yoga segera merogoh saku jasnya dan melempar sebuah pena mahal ke pangkuan Anggita. Cepat. Setelah itu bersih barangmu dan pergi dari hadapanku. Anggita mengambil pena itu. Tangannya tidak gemetar lagi. Tatapannya kini lurus menatap kertas putih di hadapannya. Ia siap memberikan apa yang Yoga minta. Meski ia tahu, coretan tintanya ini akan menjadi awal dari badai besar yang tidak pernah dibayangkan oleh suami dan ibu mertuanya itu. Anggita menahan ujung pena itu tepat di atas garis tanda tangan. Ia tidak langsung menggoreskan tintanya. Hening menyelimuti ruang tamu mewah itu selama beberapa detik. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur nasib pernikahan mereka. Yoga mendengus kasar, tidak sabar melihat istrinya yang ia anggap lamban. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Ia sudah membayangkan betapa leganya hidup tanpa Anggita. Membayangkan tawarnya Gaida yang akan menggantikan kebisuan Anggita di rumah ini. Tunggu apa lagi? Tanganmu kram mendadak? Sindir Yoga pedas. Anggita mengangkat wajahnya perlahan. Kali ini, tidak ada lagi sorot mata terluka atau memohon seperti beberapa menit yang lalu. Matanya kini tenang, setenang permukaan danau yang menyimpan monster di dasarnya. Ia menatap Yoga lekat-lekat, lalu beralih menatap Bu Sulas yang berdiri dengan tangan bersedekap angkuh. Mas Yoga,
panggil Anggita pelan namun tegas. Sebelum aku tanda tangan, aku cuma mau memastikan satu hal lagi. Apa kamu benar-benar tidak bisa menunggu 1 tahun lagi? Yoga mengerutkan kening, bingung sekaligus jengkel dengan pertanyaan aneh itu. 1 tahun? Kamu gila? 1 detik pun aku sudah tidak sudi satu atap denganmu. Untuk apa aku harus menunggu 1 tahun lagi? Biar kamu bisa menguras hartaku pelan-pelan? Jangan mimpi. Anggita menggeleng pelan, sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyuman tipis yang sulit diartikan. Senyuman itu bukan senyum manis, melainkan senyuman getir yang menyiratkan rasa kasihan. Bukan soal itu, Mas. Tapi soal wasiat ayah. Apa kamu lupa? Kita menikah baru 4 tahun. Persis 4 tahun bulan ini. Kalau kita bercerai sekarang. Cukup. Potong Bu Sulas dengan nada tinggi, melangkah maju seolah ingin merampas kertas itu dari tangan Anggita. Jangan bawa-bawa nama orang mati untuk menakut-nakuti anak saya. Ayahmu itu sudah meninggal. Anggita, hartanya, rumah ini, mobil itu, semuanya sudah jadi hak Yoga karena dia suami kamu, kepala keluarga di sini. Kamu pikir kami bodoh soal hukum? Yoga tertawa meremehkan. Dengar itu kata ibu. Kamu mau mengancamku pakai arwah ayahmu? Simpan saja drama mistismu itu. Rumah ini sertifikatnya memang masih atas nama ayahmu, tapi aku suamimu. Dan di surat cerai itu sudah kutulis jelas pemindahan hak. Kamu tanda tangan, berarti kamu setuju menyerahkan semuanya padaku sebagai ganti rugi karena kamu tidak becus jadi istri. Anggita menatap Yoga dengan pandangan nanar. Pria di hadapannya ini benar-benar buta oleh keserakahan dan egonya sendiri. Yoga bahkan tidak ingat, atau mungkin tidak pernah peduli untuk membaca detail dokumen pernikahan mereka dulu. Yoga lupa bahwa segala kemewahan yang ia nikmati, jabatan CEO, mobil sport di garasi, dan rumah gedongan ini, bukanlah miliknya mutlak. Baiklah kalau itu maumu, Mas. Aku sudah mencoba mengingatkan, ucap Anggita lirih. Jangan salahkan aku kalau nanti dunia berbalik menyerangmu. Banyak omong. Cepat tanda tangan. Bentak Yoga, wajahnya memerah menahan amarah yang memuncak. Ia merasa Anggita sengaja mengulur waktu untuk mempermainkan emosinya. Tanpa bicara lagi, Anggita menekan mata pena itu ke atas kertas. Suara goresan tinta terdengar nyaring di telinga Yoga, bagaikan musik kemenangan. 1 tanda tangan, lalu tanda tangan berikutnya di lembar rangkap. Anggita melakukan semuanya dengan gerakan stabil, tanpa keraguan, tanpa air mata yang menetes membasahi kertas itu. Setelah selesai, Anggita menutup pena itu dengan bunyi, klik, yang tegas. Ia meletakkan pena itu di atas meja, lalu mendorong amplop coklat itu kembali ke arah Yoga. Sudah selesai, kata Anggita sambil berdiri tegak. Ia merapikan sedikit bajunya yang kusut. Beban berat di pundaknya terasa hilang seketika. Ikatan sakral yang selama ini ia pertahankan mati-matian, kini telah putus oleh goresan tintanya sendiri. Yoga menyambar dokumen itu dengan kasar, memeriksanya sekilas untuk memastikan tanda tangan Anggita sudah terububuh di sana. Senyum lebar merekah di wajahnya. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi seolah memamerkan trofi juara kepada Bu Sulas. Lihat, Bu. Akhirnya kita bebas. Bebas dari wanita pembawa sial ini, seru Yoga penuh euforia. Bu Sulas tertawa renyah, matanya berbinar menatap kertas yang dianggapnya sebagai tiket menuju kekayaan abadi itu. Bagus, Yoga. Bagus. Mulai besok rumah ini akan terasa lebih segar tanpa bau kampungan dia. Kita harus segera panggil Gaida ke sini, kita dekorasi ulang kamar utama sesuai selera Gaida. Mereka berdua sibuk dengan kegembiraan mereka sendiri, seolah Anggita sudah tidak ada di ruangan itu. Anggita hanya diam memperhatikan tingkah pola dua manusia yang pernah ia anggap keluarga itu. Sungguh menyedihkan melihat betapa mereka merayakan kehancuran rumah tangga seolah itu adalah pesta ulang tahun. Aku akan berkemas sekarang. Suara Anggita memecah tawa mereka. Yoga menoleh, menatap Anggita dengan tatapan mengusir. Bagus. Jangan bawa barang-barang yang kubelikan. Tinggalkan perhiasan, tinggalkan kunci mobil. Kamu cuma boleh bawa baju-baju lamamu yang ada di koper pojok lemari itu. Sisanya milikku. Anggita tidak membantah. Ia tahu betul, barang-barang yang Yoga sebut, miliknya,
itu sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh dividen saham peninggalan ayah Anggita. Tapi Anggita tidak mau memperpanjang masalah malam ini. Biar waktu yang menjawab semuanya. Anggita melangkah menuju kamar tidur yang selama 4 tahun ini menjadi saksi bisu air matanya. Ia mengeluarkan koper tua miliknya, memasukkan beberapa potong pakaian sederhana, dan menutupnya kembali. Tidak ada foto pernikahan yang ia bawa, tidak ada kenangan yang ingin ia simpan. Saat Anggita keluar dari kamar sambil menyeret koper rodanya, Yoga dan Bu Sula sudah duduk santai di sofa sambil menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Kunci rumah dan kunci mobil taruh di meja. Perintah Yoga tanpa menoleh. Anggita meletakkan rentetan kunci itu di atas meja kaca. Bunyi gemerincing logam bersadu dengan kaca terdengar pilu. Selamat tinggal, Mas Yoga, Bu Sulas, pamit Anggita sopan, meski hatinya perih. Semoga kalian bahagia dengan pilihan kalian. Pergi sana, tutup pintunya yang rapat. Sahut Bu Sulas ketus sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Anggita membalikkan badan, melangkah menuju pintu utama. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, ia berhenti sejenak. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, melihat punggung mantan suaminya yang kini sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengabari Gaida. 4 tahun. Gumam Anggita pelan, hanya untuk didengar oleh dirinya sendiri. Kalian membuang berlian demi menggenggam bangkai, tepat 1 tahun sebelum berlian itu menjadi milik kalian sepenuhnya. Dengan langkah mantap, Anggita membuka pintu dan melangkah keluar menuju kegelapan malam. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, namun anehnya, ia merasa hangat. Ia bebas. Dan ia tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai bagi mereka yang ada di dalam rumah itu, bukan baginya. Deru mesin taksi online yang membawa Anggita pergi perlahan lenyap, ditelan keheningan malam perumahan elit itu. Begitu suara kendaraan itu tak terdengar lagi, Yoga langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit buatan Italia di ruang tengah. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menatap langit-langit rumah dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Akhirnya, seru Yoga penuh kemenangan. Rasanya seperti baru keluar dari penjara. Udaranya beda, Bu. Segar sekali tanpa ada wajah murung dia di sini. Bu Sulas yang sedang mematut diri di cermin hias besar di dekat tangga tertawa renyah. Ia memutar tubuhnya ke kanan dan ke kiri, seolah sedang memastikan pesonanya belum luntur. Benar, Yoga. Ibu juga heran kenapa kamu bisa tahan selama 4 tahun sama perempuan sedingin es batu itu. Rumah sebesar ini butuh nyonya yang hidup, yang ceria, bukan yang irit bicara dan pelit uang. Yoga segera merogoh saku celananya, mengambil ponsel keluaran terbaru miliknya. Jarinya dengan cepat mendial sebuah nomor yang sudah ia beri nama spesial dengan emoji hati. Halo, sayang? Sudah beres. Hama pengganggu itu sudah pergi, ucap Yoga dengan nada manja yang dibuat-buat, sangat berbeda saat ia membentak Anggita tadi. Iya, surat cerai sudah ditanda tangan. Rumah ini resmi milik kita berdua sekarang. Kamu kesini ya? Ibu juga kangen sama kamu. Oke, kutunggu. Muah. Yoga menutup telepon dan menatap ibunya dengan mata berbinar. Gaida sedang di jalan, Bu. Katanya dia bawa wine mahal buat perayaan kita malam ini. Nah, itu baru menantu idaman, puji Bu Sulas antusias. Dia tahu cara menghormati mertua. Enggak kayak si Anggita, boro-boro bawa wine, diajak beli baju di butik saja alasannya nabung. Nabung, nabung terus. Memangnya uang kamu bakal habis kalau cuma dipakai beli baju selembar 2 lembar? Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 menit kemudian, suara klakson mobil sport terdengar nyaring dari halaman depan. Yoga melompat bangun dan berlari membukakan pintu. Sesosok wanita muda dengan gaun merah menyala yang membalut tubuh rampingnya berdiri di sana. Rambutnya digerai indah, wajahnya dipulas make-up tebal namun rapi, dan aroma parfum mahal langsung menyeruak memenuhi ambang pintu. Itu Gaida. Mas Yoga ah, pekik Gaida manja sambil menghambur ke pelukan Yoga. Ia mendaratkan ciuman singkat di pipi Yoga, lalu segera melepaskan pelukan dan beralih ke Bu Sulas yang berdiri di belakang Yoga. Ibu. Duh, ibu kok makin malam makin cantik sih? Rahasianya apa, Bu? Sapa Gaida dengan nada sanjungan yang meluap-luap. Ia mencium tangan Bu Sulas,
lalu memeluk wanita tua itu seolah mereka adalah sahabat karib. Bu Sulas tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Hatinya melambung dipuji demikian. Ah, kamu ini bisa saja, Gaida. Ini kan berkat krim wajah yang kamu belikan minggu lalu. Memang beda ya barang mahal sama barang murah yang biasa dipakai si Anggita. Jelas dong, Bu. Ibu kan ibunya CEO, harus tampil glowing. Sahut Gaida sambil melangkah masuk lebih dalam ke ruang tamu. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menilai, seolah ia adalah seorang ratu yang baru saja menaklukkan wilayah jajahan baru. Gaida berjalan menuju rak pajangan tempat Anggita biasa menaruh beberapa hiasan keramik sederhana koleksinya. Dengan wajah jijik, Gaida mengambil salah satu vas bunga kecil berwarna putih polos. Mas, ini selera mantan istrimu? Kuno banget. Enggak ada seni-seninya, komentar Gaida pedas. Tanpa ragu, ia menjatuhkan vas itu ke lantai marmer. Prang. Pecahan keramik berserakan. Yoga bukannya marah, malah tertawa. Pecahkan saja semua yang kamu nggak suka, sayang. Besok kita beli yang baru. Kita ganti semua isi rumah ini sesuai seleramu. Mendapat lampu hijau, Gaida tersenyum puas. Ia menendang pecahan keramik itu ke pinggir dengan ujung sepatu hak tingginya. Oke. Pertama, aku mau gorden suram ini diganti warna emas biar kelihatan mewah. Terus sofa ini, kulitnya sudah agak kusam, ganti yang velvet merah marun. Oh ya, lukisan di dinding itu juga turunkan, ganti sama foto prewedding kita nanti yang ukurannya super besar. Siap, laksanakan, jawab Yoga sigap bak prajurit yang menerima titah komandan. Besok aku panggil desainer interior terbaik di kota ini. Kamu tinggal tunjuk, Mas yang bayar. Bu Sulas ikut menimpali, ibu juga mau kamar ibu direnovasi ya, Gaida. Catnya diganti warna krem biar elegan, terus kasurnya ganti yang empuk kayak di hotel bintang 5. Beres, Bu. Nanti Gaida pilihin yang paling mahal. Jawab Gaida enteng. Ia kemudian duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Mas, ngomong-ngomong soal prewedding, cincin tunangan kita yang kemarin itu modelnya agak kurang hits deh. Temanku baru pamer cincin berlian 2 karat. Aku mau yang kayak gitu, boleh kan? Biar pas acara pertunangan resmi nanti, semua mata tertuju ke jariku. Yoga, yang merasa dirinya kini adalah penguasa tunggal atas seluruh aset perusahaan dan warisan ayah Anggita, menepuk dadanya bangga. 2 karat? Kecil itu. Besok kita ke toko perhiasan langganan para artis. Kamu pilih yang 5 karat sekalian juga Mas belikan. Ingat, Mas ini sekarang pemilik Sahwijaya Group. Uang bukan masalah. Gaida memekik girang dan bertepuk tangan. Makasih Mas Yoga sayang. Kamu memang suami terbaik. Malam itu, rumah mewah tersebut dipenuhi gelak tawa dan rencana-rencana hedonisme. Mereka membuka botol wine yang dibawa Gaida, menuangkannya ke gelas-gelas kristal, dan bersulang di atas penderitaan Anggita. Cheers untuk kehidupan baru kita. Seru Yoga sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Cheers untuk nyonya rumah yang baru. Timpal Bu Sulas. Cheers untuk kekayaan yang enggak bakal habis 7 turunan. Tutup Gaida sambil meneguk minumannya. Mereka bertiga larut dalam euforia kemenangan semu. Yoga merasa di atas angin, merasa menjadi pria paling hebat karena berhasil menendang istri yang dianggapnya beban dan mendapatkan wanita impiannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kartu kredit, Black Card, di dompetnya, dan jabatan CEO yang ia banggakan, sebenarnya berdiri di atas pondasi rapuh yang kuncinya baru saja ia buang keluar pintu bersama Anggita. Di tengah tawa mereka, Gaida tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju kamar utama, kamar bekas Anggita dan Yoga. Mas, mulai malam ini aku tidur di sini ya? Spraynya sudah digantikan? Aku jijik kalau harus tidur di bekas dia, ujar Gaida manja di ambang pintu kamar. Sudah, sayang. Tadi siang diam-diam aku suruh pembantu ganti semuanya pakai yang baru, khusus buat menyambut kamu. Bohong Yoga, padahal ia hanya membalik spray itu agar terlihat bersih. Tapi demi Gaida, ia rela membual apa saja. Oke deh. Kalau gitu, besok pagi kita langsung shopping ya. Aku mau borong tas, sepatu, baju, pokoknya aku mau tampil beda pas kita umumin hubungan kita ke publik. Kata Gaida dengan mata berbinar membayangkan deretan barang branded. Apapun untuk ratuku,
Jawab Yoga sambil merangkul pinggang Gaida dan menuntunnya masuk ke kamar, meninggalkan Bu Sulas yang masih asyik meneguk wine di ruang tamu sendirian, membayangkan betapa indahnya masa tua bergelimang harta yang ada di depan matanya. Malam semakin larut, menutupi kenyataan bahwa jam pasir kehancuran mereka sudah mulai meneteskan butiran pertamanya. Pesta pora malam itu hanyalah babak pembuka dari sebuah tragedi yang mereka tulis sendiri dengan tinta keserakahan. 2 hari berlalu sejak kepergian Anggita, dan Yoga merasa seolah dunia berada dalam genggamannya. Pria itu memutuskan untuk tidak menunda-nunda lagi. Ia ingin segera memproklamirkan status barunya sebagai pria lajang yang kaya raya sekaligus memperkenalkan Gaida kepada kolega bisnisnya. Sebuah pesta pertunangan dadakan namun super mewah digelar di ballroom, salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di pusat kota. Suasana pesta itu begitu gemerlap. Lampu gantung kristal membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata apik dengan taplak sutra, dihiasi bunga-bunga impor yang diterbangkan langsung dari Belanda, permintaan khusus Gaida. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis Yoga dan teman-teman sosialita Bu Sulas, tampak kagum dengan kemewahan yang disuguhkan. Di tengah ruangan, Gaida berdiri bak seorang ratu. Gaun malam berwarna perak ketat membalut tubuhnya, mengekspos bahunya yang mulus. Di jarinya, melingkar cincin berlian besar yang baru dibeli Yoga kemarin sore, tentu saja dengan gesekan kartu kredit yang limitnya ia pikir tak terbatas. Duh, Jeng Sulas, ini pestanya luar biasa sekali, puji seorang ibu-ibu bertabur emas di lehernya, teman arisan Bu Sulas. Kelihatannya Yoga sukses besar yang memimpin perusahaan. Bu Sulas, yang mengenakan kebaya modern penuh payet berkilauan, mengibaskan kipas bulunya dengan angkuh. Oh jelas dong, Jeng. Yoga itu kan visioner. Beda sama waktu dia masih sama istri lamanya yang suram itu. Sekarang lihat, begitu ganti pasangan yang selevel, auranya langsung keluar. Rezeki itu memang tergantung istri, Jeng. Iya benar, calon istrinya yang ini cantik sekali, berkelas, tambah teman lainnya. Bu Sulas tersenyum lebar, merasa di atas angin. Ia merasa keputusan mendukung Yoga menceraikan Anggita adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Sementara itu, Yoga sibuk berkeliling menyapa para kolega bisnis, memperkenalkan Gaida sebagai wanita yang menjadi inspirasi kesuksesan saya. Gaida dengan manja menggelayut di lengan Yoga, sesekali membisikkan permintaan tambahan. Mas, minumannya kurang nih. Pesan champagne yang vintage dong, yang botolnya emas itu. Biar teman-temanku makin iri, bisik Gaida. Apapun buat kamu, sayang. Pesan saja sepuasnya, jawab Yoga enteng. Ia melambaikan tangan memanggil kepala pelayan, memesan 10 botol champagne termahal tanpa melihat daftar harga. Pesta berlanjut hingga larut malam. Makanan mewah seperti Wagyu A5, lobster, dan caviar tersaji melimpah. Yoga benar-benar tidak menahan diri. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa tanpa Anggita, dia justru makin jaya. Saat pesta hampir usai dan para tamu mulai berpamitan, seorang manajer hotel berpakaian rapi menghampiri meja Yoga dengan membawa map kulit berisi tagihan. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Yoga. Ini total tagihan untuk bankuet malam ini beserta tambahan pesanan khususnya, ucap manajer itu sopan. Yoga mengambil map itu dengan gaya santai, bahkan tidak melirik nominal angka yang tertera di sana yang mencapai ratusan juta rupiah. Dengan percaya diri, ia mengeluarkan dompet kulitnya dan menarik sebuah kartu berwarna hitam pekat, Black Card Platinum. Kartu sakti yang selama ini selalu lancar ia gunakan untuk gaya hidup mewahnya. Gesek saja. Tidak perlu PIN, kata Yoga angkuh sambil menyerahkan kartu itu. Manajer itu membungkuk hormat dan berjalan menuju mesin EDC di meja kasir yang tak jauh dari situ. Yoga kembali asyik mengobrol dengan Gaida, membahas rencana bulan madu mereka ke Eropa bulan depan. Namun, 5 menit kemudian, manajer itu kembali. Wajahnya terlihat sedikit kaku dan tidak seceria tadi. Maaf sekali, Pak Yoga. Kartunya declinet, ucap manajer itu pelan agar tidak didengar tamu lain. Yoga mengerutkan kening, tawanya terhenti seketika. Apa? Declinet? Tidak mungkin. Kamu salah gesek kali. Itu limitnya miliaran. Coba lagi. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Keterangannya, transaksi ditolak oleh bank penerbit.
Mungkin Bapak bisa menggunakan kartu lain? Saran manajer itu hati-hati. Wajah Yoga mulai memerah karena malu, apalagi Gaida menatapnya dengan pandangan bertanya. Ah, sistem bank kalian yang error pasti, gerutu Yoga. Ia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu debit perusahaan, kartu korporat Wijaya Group. Kartu ini terhubung langsung dengan rekening operasional perusahaan yang saldonya selalu gemuk. Pakai ini saja. Jangan bikin malu saya, ketus Yoga. Manajer itu kembali membawa kartu kedua. Yoga mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Kenapa bisa ditolak? Batinnya. Selama 4 tahun, kartu hitam itu tidak pernah gagal. Tak lama, manajer itu kembali lagi, kali ini dengan wajah yang lebih prihatin. Maaf sekali lagi, Pak. Kartu perusahaan juga ditolak. Keterangannya, rekening dibekukan sementara. Apa? Dibekukan? Yoga refleks berdiri, suaranya meninggi membuat beberapa tamu yang tersisa menoleh. Siapa yang berani membekukan rekening perusahaanku? Saya CEO-nya. Gaida menarik lengan Yoga, wajahnya mulai masam. Mas, jangan teriak-teriak, malu dilihat orang. Bayar saja pakai yang lain, buruan. Teman-temanku masih di sana loh. Bu Sulas yang menyadari keributan itu segera mendekat. Ada apa ini, Yoga? Kenapa lama sekali bayarnya? Ini, Bu. Mesin mereka rusak sepertinya. Semua kartuku dibilang macet. Yoga mencoba membela diri, meskipun hatinya mulai diselimuti kepanikan luar biasa. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk mengecek saldo. Betapa terkejutnya Yoga saat melihat notifikasi di layar ponselnya, akses ditolak. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Jantung Yoga serasa berhenti berdetak. Ia mencoba login ke akun pribadinya, akun perusahaan, semuanya sama. Akses ditolak atau saldo tidak tersedia. Pak, mohon segera diselesaikan pembayarannya, karena sistem kami akan tutup buku malam ini, desak manajer hotel, kali ini nadanya sedikit lebih tegas. Tatapan curiga mulai terlihat di mata para pelayan. Yoga meraba-raba saku jasnya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia teringat buku tabungan pribadinya, tabungan rahasia yang ia kumpulkan dari sisa gaji sebelum menikah, uang yang ia simpan di bank kecil yang tidak terhubung dengan aset keluarga Anggita. Saya transfer manual dari rekening tabungan lama saya, ucap Yoga dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat mengetikkan nominal ratusan juta itu. Itu adalah uang tabungan terakhirnya, dana darurat yang seharusnya ia jaga. Begitu tombol, kirim, ditekan, notifikasi, berhasil, muncul. Yoga menghela napas lega, tapi sekaligus lemas. Tabungannya ludes seketika hanya untuk 1 malam pesta. Sudah masukkan? Tanya Yoga ketus untuk menutupi rasa malunya. Sudah, Pak. Terima kasih, jawab manajer itu kembali tersenyum sopan. Yoga duduk kembali di kursi dengan lemas. Kakinya terasa seperti jeli. Gaida menatapnya dengan tatapan menyelidik. Kenapa ribet banget sih tadi? Mas? Kartu black card kamu kenapa? Tanya Gaida curiga. Yoga memaksakan seulas senyum kaku. Ah, itu biasa, sayang. Sistem keamanan bank. Mungkin karena aku belanja cincin mahal kemarin dan pesta hari ini, bank mengira ada aktivitas mencurigakan jadi diblokir otomatis. Besok tinggal telepon. Beres kok. Oh, kirain kamu bangkrut. Celetuk Gaida santai sambil membetulkan letak cincinnya, tak peduli betapa pucatnya wajah Yoga mendengar kata, bangkrut. Bu Sulas mengelus dada lega. Syukurlah kalau cuma masalah teknis. Ibu sempat deg-degan. Ya sudah, ayo pulang. Ibu sudah capek. Yoga mengangguk lemah. Ia berjalan keluar hotel dengan langkah gontai, diapit oleh ibu dan tunangannya yang masih tersenyum bangga. Di dalam kepalanya, tanda tanya besar mulai berputar. Kenapa semua akses keuangannya tertutup bersamaan? Apakah ini kebetulan? Atau ada hubungannya dengan tanda tangan Anggita 2 hari lalu? Namun, kesombongan Yoga masih menepis firasat buruk itu. Tidak mungkin, pikirnya. Anggita itu bodoh. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini. Besok aku akan marahi orang bank. Tanpa Yoga sadari, di seberang jalan,
sebuah mobil sedan hitam terparkir dalam gelap. Kaca jendelanya tertutup rapat. Namun di dalamnya, Pak Erwin sang notaris sedang menutup telepon dengan senyum tipis. Langkah pertama eksekusi wasiat telah berhasil dijalankan, pembekuan aset tahap 1. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden tebal, terasa menyengat mata Yoga yang masih berat. Kepala pria itu berdenyut nyeri, sisa-sisa euforia pesta semalam bercampur dengan kebingungan yang belum terurai. Sejak bangun tidur setengah jam lalu, Yoga sudah berteriak-teriak di telepon, memarahi layanan pelanggan ban yang menurutnya tidak becus. Apa maksudmu diblokir atas permintaan pemilik aset? Sayalah pemiliknya. Saya Yoga, suami Anggita. Kalian tahu siapa saya? Bentak Yoga ke sambungan telepon. Suara operator di seberang sana terdengar tenang namun tegas. Maaf, Bapak Yoga. Sistem kami mencatat bahwa rekening korporat dan kartu kredit tambahan tersebut dibekukan berdasarkan instruksi hukum dari pemegang kuasa utama aset, yaitu Yayasan Wijaya Kusuma. Bapak disarankan menghubungi kuasa hukum terkait. Yayasan apa? Gila kalian semua? Yoga membanting ponsel mahalnya ke sofa dengan frustrasi. Napasnya memburu. Ia tidak mengerti. Sejak kapan perusahaan mertuanya dikelola yayasan? Bukankah itu milik pribadi yang otomatis jatuh ke tangan Anggita? Dan sebagai suami, ia berhak menggunakannya? Bu Sulas muncul dari ruang makan sambil membawa piring berisi buah potong. Wajahnya cerah, kontras dengan wajah kusut putranya. Wanita parubaya itu masih mengenakan daster sutra, merasa hidupnya sudah sempurna. Kenapa pagi-pagi sudah teriak-teriak sih? Yoga? Ganggu ketenangan saja. Ingat, kita ini sekarang orang kaya raya yang bebas. Jangan kayak orang susah. Tegur Bu Sulas santai sambil menusuk potongan pepaya. Ini, Bu, orang ban bikin emosi. Masa mereka bilang rekening perusahaan dibekukan sama yayasan? Pasti sistem mereka kena hack. Gerutu Yoga sambil memijat pelipisnya. Nanti siangan aku mau ke kantor pusat. Mau pecat manajernya. Belum sempat Bu Sulas menanggapi, bel rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Wajah Yoga langsung berubah cerah. Ia melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Nah, itu pasti kurir yang antar dokumen balik nama. Seru Yoga penuh percaya diri. Kemarahannya pada pihak ban menguap seketika, digantikan oleh antisipasi kemenangan. Akhirnya, surat resmi kepemilikan rumah dan saham itu sampai juga di tanganku. Biar nanti ku lempar ke muka manajer bank itu. Bu Sulas ikut bersemangat. Cepat buka, Yoga. Ibu sudah tidak sabar lihat sertifikat rumah ini ada nama kamu dan ibu. Yoga melangkah lebar menuju pintu utama. Ia membuka pintu dengan senyum lebar yang sudah disiapkan. Namun, yang berdiri di balik pintu bukanlah kurir paket berseragam, melainkan seorang pria tua beruban, mengenakan setelan jas formal berwarna abu-abu, lengkap dengan kacamata tebal dan tas kerja kulit yang terlihat berat. Itu Pak Erwin. Notaris senior kepercayaan mendiang ayah Anggita. Pria yang dulu mengurus akta pernikahan Yoga dan Anggita 4 tahun silam. Selamat pagi, Pak Yoga, sapa Pak Erwin datar. Tidak ada senyum ramah di wajahnya, hanya ekspresi formal yang dingin. Yoga sedikit terkejut, namun ia segera menutupi kegugupannya dengan sikap sok akrab yang berlebihan. Wah, Pak Erwin, tumben sekali Bapak datang langsung ke sini. Masuk, Pak, masuk. Saya kira kurir. Ternyata Bapak sendiri yang antar sertifikatnya. Luar biasa pelayanannya. Yoga mempersilakan Pak Erwin duduk di ruang tamu. Bu Sulas yang melihat tamu penting datang segera merapikan dasternya dan duduk di sofa seberang dengan gaya sok anggun. Mau minum apa, Pak Erwin? Kopi? Teh? Atau wine sisa pesta semalam? Tawar Yoga sambil menyandarkan punggungnya santai, kaki disilangkan dengan angkuh. Maaf ya Pak, rumah agak berantakan. Semalam habis pesta besar-besaran. Maklum, merayakan hidup baru. Pak Erwin tidak merespons tawaran minum itu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja kaca, tepat di tempat vas bunga yang semalam dipecahkan Gaida. Tatapan matanya menyapu sekeliling ruangan, berhenti sejenak pada pecahan keramik yang belum disapu di sudut ruangan, lalu kembali menatap Yoga dan Bu Sulas bergantian. Saya tidak butuh minum, Pak Yoga. Kedatangan saya ke sini bersifat mendesak dan resmi, ucap Pak Erwin dengan nada berat.
Ah, saya paham. Potong Yoga cepat sambil tertawa kecil. Pasti soal formalitas itu kan? Anggita sudah tanda tangan surat cerai 2 hari lalu. Jadi, Bapak kesini pasti mau menyerahkan dokumen pemindahan aset ke nama saya kan? Mana berkasnya? Pak, biar saya tanda tangan sekarang juga. Saya sibuk, mau meeting. Bu Sulas mencondongkan tubuhnya, matanya berbinar tamak menatap tas kulit Pak Erwin. Iya, Pak. Cepatan saja. Kami mau renovasi rumah ini, jadi butuh sertifikat aslinya buat jaminan ke bank kalau perlu dana tunai. Pak Erwin menghela napas panjang, seolah sedang menahan rasa iba atau mungkin rasa muak melihat tingkah ibu dan anak di hadapannya. Perlahan, ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah, bukan map hijau sertifikat tanah yang diharapkan Yoga. Pak Yoga, Bu Sulas, suara Pak Erwin terdengar lebih tegas. Sepertinya ada kesalahpahaman fatal di sini yang harus saya luruskan segera. Senyum Yoga memudar sedikit. Kesalahpahaman apa? Anggita istri saya, dia pewaris tunggal. Kalau kami cerai, harta Gonogini dibagi, dan karena dia yang salah tidak becus urus suami, saya minta semuanya. Itu sah kan? Pak Erwin menggeleng pelan. Ia membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar kertas tua yang kertasnya sudah agak menguning. Namun tulisannya masih sangat jelas. Ini adalah salinan wasiat nomor 402 yang dibuat oleh mendiang Bapak Wijaya Kusuma, ayah dari Ibu Anggita, 5 tahun yang lalu, tepat sebelum Bapak dan Ibu Anggita menikah. Jelas Pak Erwin. Yoga mendengus remeh. Wasiat kuno? Buat apa bahas itu sekarang? Yang penting kan hukum negara. Wasiat ini adalah hukum mutlak yang mengikat seluruh aset keluarga Wijaya. Potong Pak Erwin tajam, membuat Yoga terdiam. Bapak Yoga, apakah Bapak pernah membaca dengan teliti perjanjian pranikah dan dokumen serah terima jabatan CEO yang Bapak tanda tangani 4 tahun lalu? Atau Bapak hanya melihat nominal gajinya saja? Jantung Yoga berdesir aneh. Ia ingat saat itu ia terlalu gembira akan menikahi anak konglomerat, sehingga ia hanya menandatangani tumpukan kertas itu tanpa membacanya satu persatu. Ya saya baca sekilas. Intinya saya jadi CEO dan suami sah, kan? Benar. Tapi Bapak melewatkan poin paling krusial. Pak Erwin menunjuk satu paragraf yang dilingkari tinta merah di dokumen tersebut. Pasal 7 ayat 1, status kepemilikan bersyarat. Maksudnya? Tanya Bu Sulas tidak sabar, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Pak Erwin menatap mata Yoga lurus-lurus, tatapan yang membuat nyali Yoga menciut seketika. Seluruh fasilitas yang Bapak nikmati, rumah ini, mobil di garasi, kartu kredit perusahaan, dan jabatan Bapak di Wijaya Group, statusnya adalah pinjaman hak pakai. Aset ini dititipkan kepada menantu keluarga Wijaya dengan satu syarat mutlak. Hening. Ruangan itu mendadak terasa senyap, seolah udara disedot keluar. Syarat apa? Desak Yoga dengan suara parau. Syaratnya adalah pernikahan yang sah dan harmonis harus bertahan minimal selama 5 tahun penuh tanpa gugatan cerai. Ucap Pak Erwin dengan intonasi lambat dan menekankan setiap kata. Jika perceraian terjadi sebelum genap 5 tahun, apapun alasannya, maka seluruh hak pakai otomatis gugur, dan semua aset ditarik kembali ke yayasan keluarga untuk diamankan. Yoga ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya berhenti mengalir. Bapak Yoga, lanjut Pak Erwin tanpa ampun. Bapak menceraikan Ibu Anggita tepat di usia pernikahan 4 tahun. Kurang 1 tahun lagi untuk aset ini bisa cair menjadi milik Bapak sebagian. Dengan tanda tangan Bapak di surat cerai kemarin, Bapak secara hukum telah melepaskan diri dari syarat tersebut. Bohong. Itu akal-akalan kamu saja. Jerit Bu Sulas histeris, ia berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah Pak Erwin. Mana mungkin ada aturan gila begitu? Anggita pasti menyogok kamu kan? Pak Erwin tetap tenang, tidak terprovokasi. Ia menyodorkan kertas itu ke hadapan mereka. Silakan dibaca sendiri. Ada tanda tangan Bapak Yoga di sana, di atas materai. Bapak setuju dengan klausul ini 4 tahun lalu. Tangan Yoga gemetar hebat saat mengambil kertas itu. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat hukum yang rumit itu. Dan benar saja. Di sana tertulis jelas, apabila terjadi perpisahan sebelum masa 5 tahun, pihak kedua, suami,
wajib mengembalikan seluruh aset dalam keadaan baik dan meninggalkan properti tanpa kompensasi apapun. Kertas itu terlepas dari tangan Yoga, melayang jatuh ke lantai. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia ingat senyum tipis Anggita, ia ingat pertanyaan Anggita, Mas yakin tidak mau menunggu 1 tahun lagi. Ternyata itu bukan permohonan agar tidak dicerai. Itu adalah peringatan terakhir. Dan Yoga, dengan segala kebodohannya, justru menertawakan peringatan itu. Jadi, suara Yoga terdengar seperti cicit tikus yang tercekik. Jadi saya tidak dapat apa-apa. Pak Erwin menutup map merahnya dengan suara buk pelan yang terdengar seperti vonis mati. Bukan hanya tidak dapat apa-apa, Pak. Yayasan juga akan melakukan audit keuangan atas penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak sah, seperti pesta mewah semalam. Tagihannya akan dibebankan kepada Bapak sebagai utang pribadi. Yoga merosot di sofa. Kakinya lemas tak bertulang. Tamu tak diundang ini tidak membawa sertifikat surga, melainkan surat pengusiran dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Utang pribadi? Apa Bapak gila? Jerit Busulas, suaranya melengking memenuhi ruang tamu hingga membuat kaca jendela seolah bergetar. Wajahnya yang semula cerah kini merah padam bercampur pucat, seperti topeng yang retak. Anak saya ini CEO, pemimpin perusahaan. Uang perusahaan itu ya uang dia juga. Kenapa harus dianggap utang? Pak Erwin tidak sedikitpun gentar menghadapi histeria wanita itu. Ia hanya membetulkan letak kacamatanya dengan tenang, lalu mengeluarkan sebuah dokumen lagi dari tas kerjanya. Sebuah surat peringatan resmi dengan kop surat Yayasan Wijaya Kusuma yang tercetak tebal berwarna merah. Ibu Sulas, perusahaan itu berbadan hukum, bukan celengan ayam milik pribadi, jawab Pak Erwin dingin. Selama ini, Dewan Komisaris diam saja karena menghormati Ibu Anggita yang masih berstatus istri Pak Yoga. Tapi begitu status itu hilang, proteksi itu pun hilang. Semua pengeluaran di luar kepentingan bisnis yang menggunakan dana perusahaan, termasuk tagihan kartu kredit untuk membeli tas-tas mewah ibu dan cincin berlian kemarin, kini dikategorikan sebagai penggelapan dana. Yoga merasa sekelilingnya gelap. Kata, penggelapan dana, berdengung ngeri di telinganya. Itu bukan sekadar utang, itu pidana. Penjara. Pak tolong, Pak. Suara Yoga bergetar, egonya runtuh seketika berganti dengan ketakutan murni. Ia bangkit dari sofa dan mencoba meraih tangan Pak Erwin, namun notaris tua itu mundur selangkah menjaga jarak. Pak Erwin kan kenal saya lama. Tolong bantu saya. Jangan sampai ini jadi kasus hukum. Saya akan cicil. Tapi jangan sita aset saya sekarang. Pak Erwin menatap Yoga dengan sorot mata tajam yang menusuk. Bukan saya yang menentukan, Pak Yoga. Saya hanya pelaksana wasiat. Dan instruksinya jelas, zero tolerance. Pak Erwin meletakkan surat peringatan itu di atas meja, tepat di sebelah kunci mobil sport Yoga. Sesuai prosedur, saya harus menarik semua aset bergerak hari ini juga, lanjut Pak Erwin tegas. Tangannya bergerak cepat mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Yoga terbelalak. Tunggu. Itu mobil saya. Saya butuh mobil itu buat ke kantor. Mobil dinas, Pak. Dan karena Bapak sudah diberhentikan dari posisi CEO per pagi ini melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, Bapak tidak berhak lagi menggunakannya. Potong Pak Erwin cepat. Tim keamanan yayasan sudah menunggu di depan pagar untuk membawa unit tersebut. Jika Bapak menghalangi, kami terpaksa membawa polisi dengan tuduhan pencurian aset. Yoga lemas. Ia melirik ke arah jendela. Benar saja, di luar pagar rumah yang tinggi, 2 orang pria berbadan tegap berseragam safari hitam sudah berdiri di samping mobil derek. Mereka siap mengangkut kebanggaan Yoga kapan saja. Satu hal lagi, tambah Pak Erwin, kali ini suaranya terdengar seperti lonceng kematian. Rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 1x24 jam. Besok siang, tepat pukul 12, tim jurusita akan datang mengganti kunci. Pastikan Bapak dan Ibu sudah angkat kaki sebelum itu, atau kami yang akan mengeluarkan barang-barang kalian ke trotoar. Satu hari, Bu Sulas nyaris pingsan. Ia memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Bapak mau membunuh kami? Kami mau tinggal di mana? Rumah ini sudah jadi rumah kami selama 4 tahun. Bapak tidak punya hati nurani?
Hati nurani. Pak Erwin tersenyum tipis. Sangat tipis namun menyakitkan. Bukankah kemarin malam ibu sendiri yang mengusir Ibu Anggita keluar dari rumah ini tanpa pesangon sepeser pun? Ibu Anggita pergi hanya membawa satu koper baju lamanya, padahal rumah ini milik ayahnya. Sekarang, silakan ibu rasakan apa yang Ibu Anggita rasakan. Bedanya, Ibu Anggita punya martabat, sedangkan kalian. Pak Erwin tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan segalanya. Tanpa menunggu jawaban lagi, Pak Erwin membungkuk sopan, lebih sebagai formalitas sarkastik, lalu berbalik badan dan berjalan keluar. Tunggu, Pak Erwin. Yoga mencoba mengejar sampai ke pintu, tapi Pak Erwin berjalan cepat, menyerahkan kunci mobil kepada tim keamanan di depan, lalu masuk ke mobil sedannya dan berlalu pergi. Yoga terpaku di ambang pintu. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mobil sport merah kesayangannya, simbol kejayaannya di jalan raya, dinaikkan ke atas truk derek oleh orang-orang berbadan tegap itu. Tetangga-tetangga yang lewat mulai melambat, menatap kejadian itu dengan bisik-bisik penasaran. Rasa malu yang luar biasa menghantam Yoga. Ia buru-buru membanting pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam rumah, Bu Sulas sudah menangis meraung-raung di sofa. Yoga, lakukan sesuatu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu berkuasa. Kenapa jadi begini? Ibu tidak mau jadi gembel. Ibu tidak mau keluar dari rumah gedongan ini. Yoga menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Diam, Bu. Diam. Aku lagi mikir. Bentaknya kasar. Hilang sudah rasa hormat dan kasih sayang anak berbakti yang selama ini ia pamerkan. Situasi terjepit membuat sifat aslinya keluar. Yoga mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika panas. Pikirannya buntu. Uang tabungannya habis untuk bayar pesta semalam. Kartu kredit mati. Mobil hilang. Dan besok ia harus keluar dari rumah ini. Anggita. Gumam Yoga. Nama itu tiba-tiba muncul sebagai satu-satunya harapan. Ya, Anggita. Dia pasti masih cinta sama aku. Dia pasti cuma mau kasih pelajaran. Kalau aku minta maaf, dia pasti luluh. Dengan tangan gemetar, Yoga merogoh saku celananya dan mengambil ponsel. Ia mencari kontak bernama, istriku, yang belum sempat ia hapus atau ganti namanya. Ia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Yoga mencoba lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya sama. Suara operator yang datar itu terdengar seperti ejekan. Anggita sudah memblokirnya. Atau mungkin mengganti nomornya. Sial, sial, sial. Yoga membanting bantal sofa ke lantai. Tiba-tiba, ponselnya bergetar panjang. Yoga tersentak kaget. Ia buru-buru melihat layar, berharap itu telepon balik dari Anggita. Tapi nama yang muncul di layar justru membuat keringat dinginnya bercucuran lebih deras. Gaida is calling. Jantung Yoga berdegup kencang. Gaida. Wanita yang semalam ia janjikan dunia dan surga. Wanita yang menuntut tas mewah dan bulan madu ke Eropa. Apa yang harus Yoga katakan padanya? Bahwa calon suaminya kini bukan lagi CEO melainkan pengangguran dengan utang miliaran? Bahwa rumah mewah yang mereka rencanakan untuk direnovasi besok pagi sudah bukan milik mereka lagi? Yoga menatap layar ponsel itu dengan horor. Dering telepon itu terdengar seperti sirene bahaya. Angkat, Yoga. Siapa tahu itu bantuan. Seru Bu Sulas yang sudah berhenti menangis dan kini menatap putranya dengan penuh harap. Itu Gaida, Bu, desis Yoga pelan. Ya angkat. Bilang sama dia kita butuh pinjaman uang sementara. Dia kan kelihatan orang kaya, teman-temannya sosialita semua. Pasti dia bisa bantu kita sewa apartemen dulu. Desak Bu Sulas dengan logikanya yang dangkal. Yoga ragu. Ia tahu betul sifat Gaida yang materialistis. Tapi di sisi lain, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Mungkin ibunya benar. Mungkin Gaida mencintainya tulus. Bukan hanya karena hartanya. Mungkin. Dengan tangan berkeringat, Yoga menggeser tombol hijau. Halo, sayang. Sapa Yoga dengan suara yang diusahakan terdengar normal, meski terdengar parau. Mas Yoga, kamu di mana sih?
Katanya mau jemput aku jam 10 buat belanja. Suara lengkingan manja Gaida langsung menyambar dari seberang sana. Aku sudah siap nih, dandan cantik banget. Teman-temanku juga sudah nunggu di mal mau lihat calon suamiku yang tajir melintir. Yoga menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Iya, sayang. Maaf, Mas ada sedikit urusan mendadak di kantor. Rapat darurat. Ih, kok gitu sih? Kan kamu bosnya. Tinggalin aja napa? Pokoknya jemput sekarang. Atau transfer dulu deh 50 juta. Aku mau DP tas Hermes yang kemarin aku incar, takut diambil orang. Rengek Gaida memaksa. 50 juta. Yoga mengulangi nominal itu dengan tatapan kosong. Dulu, angka itu kecil baginya. Sekarang, angka itu mustahil. Sayang, begini, ada masalah teknis dengan perbankan Mas hari ini. ATM dan mobile banking masih error dari semalam. Hening sejenak di ujung telepon. Nada suara Gaida berubah, tidak lagi manja, melainkan curiga dan tajam. Error lagi? Mas, kamu jangan bercanda ya. Semalam kartu declinet, sekarang error lagi. Kamu sebenarnya punya duit enggak sih? Pertanyaan itu menohok ulu hati Yoga. Punya. Mas punya. Jawab Yoga panik, berbohong demi menyelamatkan harga dirinya yang tersisa sedikit. Cuma lagi ada audit ya, audit internal. Jadi aset dibekukan sebentar. 1-2 hari lagi cair kok. Sabar ya, sayang. Sabar? Hello? Aku butuh tas itu sekarang buat pamer di arisan nanti sore. Bentak Gaida. Ya sudah kalau kamu nggak bisa transfer. Aku pakai kartu kredit kamu yang kamu kasih minggu lalu ya. Limitnya masih banyak kan? Yoga membelalak. Kartu kredit tambahan yang dipegang Gaida juga pasti sudah diblokir oleh yayasan. Jangan pakai kartu itu, teriak Yoga refleks. Kenapa? Kamu pelit ya sama aku? Atau kartu itu juga kosong? Suara Gaida meninggi, penuh tuduhan. Mas, aku mulai curiga deh. Jangan-jangan kamu? Bukan begitu, Gaida. Dengar dulu penjelasan Mas. Yoga berusaha menenangkan, tapi Gaida langsung memutus sambungan telepon. Tut, tut, tut. Yoga menatap ponselnya yang kembali gelap. Masalah baru saja bertambah. Ia harus menghadapi kemarahan Gaida, sementara di depan matanya, Bu Sulas kembali menangis meratapi nasib. Waktu terus berjalan mundur. Kurang dari 24 jam lagi, mereka akan menjadi tunawisma. Dan Yoga belum punya rencana apapun selain kebohongan yang semakin menumpuk. Ketegangan di dalam rumah mewah itu semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Matahari mulai condong ke barat, menandakan separuh hari dari tenggat waktu yang diberikan Pak Erwin telah berlalu. Bukannya berkemas dengan tenang, suasana di dalam rumah justru seperti kapal pecah. Bu Sulas berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain dengan histeris. Ia menyeret koper besar, mencoba memasukkan segala benda yang terlihat berharga. Vas bunga kristal, lukisan dinding, bahkan setrika uap mahal, semuanya ia coba jejalkan masuk. Ibu, hentikan, bentak Yoga yang baru saja kembali dari garasi yang kini kosong melompong. Ia melihat ibunya sedang berusaha mencopot televisi LED 60 inci dari dinding ruang keluarga dengan obeng seadanya. Jangan halangi ibu, Yoga. Kalau kita diusir, kita harus bawa barang-barang ini. Kita bisa jual buat sewa kontrakan. Televisi ini harganya 20 juta. Sahut Bu Sulas dengan napas tersengal, keringat membasahi daster sutranya yang kini tampak kusut. Percuma, Bu. Kita diawasi. Yoga menunjuk ke arah jendela depan. Di pos satpam, 2 orang pria berseragam safari yang tadi menyita mobil, kini duduk berjaga sambil sesekali melirik ke arah rumah. Pak Erwin meninggalkan mereka di sana. Mereka pegang daftar inventaris. Kalau kita ketahuan membawa barang yang terdaftar sebagai aset perusahaan, kita bisa dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian. Ibu mau kita masuk penjara gara-gara televisi? Tangan Bu Sulas lemas seketika. Obeng di tangannya jatuh berdentang ke lantai. Ia merosot duduk di karpet, menatap sekeliling ruangan yang penuh dengan barang mewah yang selama 4 tahun ini ia banggakan sebagai miliknya. Ternyata, semua ini hanyalah pinjaman. Jadi, kita cuma boleh bawa baju? Tanya Bu Sulas lirih,
air mata kembali mengalir di pipinya yang keriput. Perhiasan ibu bagaimana? Yang kamu belikan bulan lalu? Yoga memalingkan wajah, tidak berani menatap mata ibunya. Itu juga dibeli pakai kartu kredit perusahaan. Bu, kalau mereka audit dan tahu barangnya hilang, tagihannya masuk ke aku. Dan aku nggak punya uang buat bayar. Ya Tuhan. Bu Sulas menjerit tertahan. Ia merasa seperti ditelanjangi. Kehormatan dan kekayaannya dilucuti satu persatu dalam hitungan jam. Ini semua salah perempuan sialan itu. Anggita benar-benar iblis. Dia sengaja menjebak kita. Bukan dia yang menjebak, Bu. Kita yang bodoh. Gumam Yoga pelan, sebuah pengakuan yang menyakitkan untuk diucapkan. Ia duduk di sofa, membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Pikirannya melayang kembali ke momen 2 hari lalu. Saat Anggita bertanya, Mas yakin tidak mau menunggu 1 tahun lagi? Saat itu, Yoga mengira Anggita sedang mengemis cinta. Kini ia sadar, Anggita sedang memberinya pelampung penyelamat terakhir. Tapi Yoga malah melubangi pelampung itu dengan jarum kesombongannya. Yoga, telepon teman-temanmu. Seru Bu Sulas tiba-tiba, mendapatkan ide baru. Kamu kan punya banyak teman kaya. Si Andi, si Budi, mereka kan sering kamu traktir. Pinjam uang sama mereka. Bilang saja bisnis lagi macet sebentar. Yoga mengangkat wajahnya. Benar juga. Selama ini ia loyal pada teman-temannya. Pasti ada 1 atau 2 orang yang mau membantu. Dengan sisa harapan, Yoga membuka kontak di ponselnya. Ia menelepon Andi, teman golfnya. Halo, Andy, apa kabar? Gini, bro, gue lagi butuh dana talangan cepat nih, sekitar 500 juta. Besok gue ganti. Belum selesai Yoga bicara, suara di seberang sana tertawa canggung. Waduh, Yok, sorry banget. Gue baru aja dengar kabar dari grup asosiasi pengusaha. Katanya lo dipecat dari Wijaya Group ya karena kasus penggelapan dana? Sorry ya, bro. Gue nggak berani kasih pinjam, takut kebawa masalah hukum. Bye. Sambungan diputus sepihak. Yoga ternganga. Berita kehancurannya menyebar lebih cepat daripada virus. Ia mencoba menelepon Budi, Reza, dan teman-teman nongkrong lainnya. Hasilnya nihil. Ada yang tidak mengangkat, ada yang langsung menolak dengan alasan klise, bahkan ada yang memblokir nomornya. Dunia Yoga runtuh. Saat ia jaya, semua orang mengaku saudara. Saat ia jatuh, ia sendirian. Gimana? Ada yang mau bantu? Tanya Bu Sulas penuh harap. Yoga menggeleng lemah. Mereka semua penjilat. Bu, nggak ada yang mau bantu. Hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Hingga tiba-tiba, ponsel Yoga berbunyi lagi. Kali ini bukan telepon, melainkan notifikasi dari media sosial. Sebuah unggahan foto dari akun teman lama Anggita yang kebetulan masih berteman dengan Yoga di media sosial. Jari Yoga gemetar saat membuka foto itu. Di layar ponselnya, terpampang foto Anggita yang sedang duduk di sebuah restoran mewah di atap gedung pencakar langit. Anggita terlihat sangat cantik dengan gaun elegan yang belum pernah Yoga lihat sebelumnya. Wajahnya bersinar, tersenyum lepas tanpa beban sambil memegang gelas jus. Tapi yang membuat dada Yoga sesak bukan hanya kecantikan Anggita, melainkan caption yang tertulis di bawahnya, "Welcome back, Ibu CEO." Rapat perdana pemegang saham berjalan lancar. The Queen has returned to her throne. New beginning Wijaya Group. Yoga merasa seperti ditampar bolak-balik. Jadi, Anggita tidak hanya menceraikannya. Anggita kembali mengambil alih posisi yang selama ini Yoga duduki. Posisi CEO yang Yoga banggakan ternyata memang jatah warisan Anggita yang dulu diserahkan pada Yoga, karena Anggita ingin menjadi istri yang berbakti di rumah. Dia mengambil semuanya. Bu, desis Yoga, memperlihatkan foto itu pada ibunya. Mata Bu Sulas melotot melihat foto menantunya yang kini terlihat seperti wanita karir sukses. Kurang ajar. Dia pamer, Yoga. Dia sengaja memanas-manasi kita. Kita harus datangi dia. Kita harus minta bagian kita. Enak saja dia foya-foya sementara kita mau jadi gelandangan. Minta bagian apa lagi, Bu? Secara hukum kita sudah kalah telak. Jawab Yoga putus asa. Minta belas kasihan, sergah Bu Sulas.
Dia itu dulu cinta mati sama kamu. Dia penurut. Kalau kamu datang ke sana, ngomong manis-manis, minta maaf, pasti dia luluh. Kamu harus bujuk dia buat rujuk. Yoga. Atau setidaknya minta dia jangan usir kita dari rumah ini. Bilang ibu sakit keras, bilang ibu mau mati, biar dia kasihan. Yoga terdiam. Ide ibunya terdengar memalukan, tapi itu satu-satunya opsi yang masuk akal saat ini. Ia tidak mungkin minta tolong Gaida. Wanita itu pasti akan langsung meninggalkannya jika tahu ia bangkrut. Harapan satu-satunya adalah hati Anggita yang dulu lembut. Ibu benar, gumam Yoga. Anggita nggak pernah tegaan orangnya. Kalau aku sujud di kakinya, mungkin dia bakal berubah pikiran. Yoga berdiri, menyambar kunci motor butut milik asisten rumah tangga yang terparkir di belakang, satu-satunya kendaraan yang tidak disita karena bukan aset perusahaan. Aku akan cari dia. Aku tahu restoran di foto ini. Ini restoran di gedung kantor pusat, kata Yoga dengan tekad bulat. Pergilah, nak. Bawa pulang kemenangan. Bawa pulang menantu ibu itu. Seru Bu Sulas menyemangati, lupa bahwa beberapa jam lalu ia menyebut Anggita, wanita sialan. Yoga memacu motor bebek itu, membelah kemacetan sore ibu kota. Jas mahalnya terkena debu jalanan, rambutnya acak-acakan tertiup angin karena helm yang kekecilan. Ia tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menemui Anggita, memanipulasi perasaannya lagi, dan merebut kembali kenyamanannya. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit Wijaya Tower, Yoga dihadang oleh security. Dulu, security ini selalu membungkuk hormat padanya. Sekarang, mereka menatapnya dengan curiga karena Yoga datang dengan penampilan lusuh dan keringat bercucuran. Maaf, Pak. Ada keperluan apa? Tanya security itu dingin. Saya Yoga. CEO kalian. Minggir. Bentak Yoga, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoriternya. Maaf, Pak Yoga. Sesuai memo internal pagi ini, Bapak sudah tidak memiliki akses ke gedung ini. Foto Bapak sudah ditempel di pos keamanan sebagai daftar hitam. Jawab security itu tenang sambil menunjuk papan pengumuman di belakangnya. Wajah Yoga merah padam. Ia dipermalukan di tempat yang dulu adalah kerajaannya. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Pintu belakang dibuka oleh sopir berseragam. Keluarlah sosok wanita anggun dengan blazer putih dan kacamata hitam. Anggita. Di sampingnya, turun seorang pria tegap, tampan, dan terlihat sangat berwibawa. Pria itu tersenyum pada Anggita dan membantunya membawakan berkas. Mereka terlihat serasi, memancarkan aura kekuasaan dan kelas yang setara. Anggita, teriak Yoga, menerobos hadangan security. Anggita menoleh. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Yoga yang sedang ditahan oleh dua satpam. Tidak ada rasa kaget di wajahnya. Hanya tatapan datar, sedingin es kutub. Anggita, sayang. Dengarkan aku dulu. Aku hilaf. Kita bisa bicara baik-baik. Seru Yoga histeris, menjadi tontonan karyawan yang baru pulang kerja. Anggita berjalan mendekat perlahan, namun tetap menjaga jarak aman. Pria di sebelahnya, rekan bisnis barunya, berdiri sigap di sisi Anggita, siap melindungi. Bicara, tanya Anggita singkat. Suaranya tenang namun tajam. Bukankah kamu sudah bicara lewat surat cerai yang kamu lempar ke wajahku, Mas? Itu emosi sesaat. Nggi, aku dihasut ibu. Aku masih cinta sama kamu. Tolong, jangan usir kami. Ibu bisa sakit kalau pindah mendadak. Kasih kami kesempatan. Yoga mulai merendahkan harga dirinya, memohon di depan umum. Anggita tersenyum miring. Ibumu sakit? Seingatku, kemarin dia sehat sekali saat menghinaku dan memuja pacar barumu. Oh ya, mana Gaida? Kenapa tidak minta tolong padanya? Yoga terbungkam. Nama Gaida seperti duri di tenggorokannya. Pulanglah, Mas, ucap Anggita, lalu menatap jam tangannya yang mewah. Waktu kalian tinggal 18 jam lagi. Saranku, gunakan waktu itu untuk mencari kardus bekas, bukan untuk drama di sini. Setelah mengucapkan kalimat menohok itu, Anggita berbalik badan dan masuk kembali ke dalam mobil mewahnya bersama pria tampan itu, meninggalkan Yoga yang terpaku lemas di trotoar.
dikelilingi tatapan mencemooh dari mantan bawahannya sendiri. Pintu kesempatan itu bukan hanya tertutup, tapi sudah terkunci mati dan kuncinya telah dibuang ke laut lepas. Langit senja yang kemerahan seolah menjadi latar belakang tragis bagi kepulangan Yoga. Suara knalpot motor bebek tua yang dikendarainya memecah keheningan kompleks perumahan elit itu, menarik perhatian beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman. Yoga memarkirkan motor itu sembarangan di halaman luas yang kini terasa kosong melompong, tanpa kehadiran mobil sport merah kebanggaannya. Dengan langkah gontai, Yoga masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, di antara tumpukan kardus dan koper yang berantakan, Bu Sula sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Begitu melihat putranya muncul, wanita parubaya itu langsung berdiri. "Bagaimana, Yoga? Anggita mau pulang, kan? Dia memaafkan kita, kan?" tanya Bu Sulas bertubi-tubi, matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Yoga menatap ibunya dengan pandangan kosong. Perlahan, ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu. Dia tidak mau. Dia sudah menutup pintu rapat-rapat. Dia sudah bahagia dengan posisinya sekarang." Lutut Bu Sulas lemas. Ia ambruk kembali ke sofa. "Mati kita, Yoga. Mati kita. Besok kita mau tidur di mana?" ratapnya. Belum sempat Yoga menjawab, suara pintu depan diketuk dengan tidak sabar, disusul teriakan melengking yang sangat familiar. "Mas Yoga, buka pintunya. Kamu di dalam kan?" Itu suara Gaida. Jantung Yoga mencelos. Ia belum siap menghadapi wanita ini. Namun, sebelum Yoga sempat bersembunyi atau menyusun alasan, pintu depan yang tidak terkunci itu sudah didorong terbuka kasar. Gaida melangkah masuk dengan wajah merah pada menahan amarah, tangannya berkacak pinggang, matanya menyala-nyala. "Hebat ya kamu. Di telepon enggak diangkat, di chat enggak dibalas. Aku nunggu di mal kayak orang bodoh sampai 3 jam. Kamu pikir aku patung?" semprot Gaida tanpa jeda. Namun, omelan Gaida terhenti mendadak saat matanya menyapu sekeliling ruangan. Ia melihat tumpukan kardus mie instan yang dipakai untuk membungkus barang pecah belah, koper-koper baju yang terbuka, dan kondisi rumah yang berantakan seperti kapal pecah. Televisi besar di dinding sudah tidak ada. Bukan karena dicuri, tapi karena sudah diamankan oleh tim keamanan yayasan sebelum Bu Sula sempat mengambilnya tadi siang. Dahi Gaida berkerut bingung. "Ini, ada apa ini? Kok berantakan banget? Kalian mau pindahan? Wah, jangan-jangan kamu mau kasih kejutan ya? Kita mau pindah ke rumah yang lebih gede sekarang juga." Wajah Gaida berubah ceras ketika kemarahannya berganti dengan harapan akan kemewahan baru. Yoga menelan ludah yang terasa pahit. Ia tidak sanggup lagi berbohong. Kebohongan hanya akan memperpanjang rasa sakitnya. "Gaida," panggil Yoga lirih. Ia memberanikan diri mendekati tunangannya itu. Kita memang harus pindah. Tapi bukan ke rumah yang lebih besar." "Maksudnya?" Senyum Gaida mulai memudar. Firasat buruk mulai merayapi benaknya. Yoga menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberanian lelakinya. "Aku bangkrut, Gaida. Rekeningku dibekukan. Rumah ini, mobil, jabatan CEO, semuanya ditarik kembali oleh Yayasan Keluarga Anggita. Ternyata semua itu bukan milikku sepenuhnya." Hening. Sangat hening. Gaida menatap Yoga tak berkedip, seolah sedang memproses bahasa asing yang baru didengarnya. "Kamu bercanda kan?" tanya Gaida pelan, tawanya terdengar sumbang. "Ini prank kan buat konten YouTube? Mana kameranya? Mas, enggak lucu tahu." "Ini bukan prank," teriak Bu Sulas tiba-tiba dari sofa, suaranya serak karena kebanyakan menangis. "Kami diusir. Besok siang kami harus angkat kaki dari sini dan jadi gelandangan kalau tidak dapat kontrakan. Yoga sudah tidak punya apa-apa lagi. Nol besar." Pengakuan Bu Sulas bagaikan petir di siang bolong bagi Gaida. Wajah cantiknya memucat, lalu detik berikutnya berubah menjadi ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia mundur selangkah menjauhi Yoga, seolah Yoga adalah pembawa penyakit menular. "Jadi, kartu kredit yang ditolak kemarin, mobil yang hilang, transferan yang gagal, itu semua karena kamu miskin," desis Gaida tajam. "Gaida, dengarkan aku." Yoga mencoba meraih tangan Gaida. "Aku memang kehilangan harta,
tapi aku masih punya kemampuan. Aku sarjana, aku punya pengalaman kerja. Kita bisa mulai lagi dari nol. Asal kamu ada di sampingku, aku yakin aku bisa bangkit lagi. Kita berjuang sama-sama ya. Bukankah kamu bilang kamu cinta sama aku apa adanya? Cinta apa adanya? Gaida menepis tangan Yoga kasar hingga terhempas. Tawanya meledak, tapi kali ini tawa yang penuh cemoohan. Mas, bangun. Jangan mimpi di siang bolong. Aku mau sama kamu karena kamu CEO. Karena kamu kaya. Karena kamu bisa belikan aku tas Hermes dan bawa aku jalan-jalan ke Eropa. Kalau kamu miskin, terus aku harus makan apa? Makan cinta? Makan janji manis kamu? Ih, najis. Gaida meludah ke lantai, tepat di dekat sepatu Yoga. Yoga terperangah. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang selama ini ia puja, yang ia bela mati-matian di depan Anggita, ternyata hanya parasit yang menempel saat inangnya subur. Kamu tega bicara begitu? Suara Yoga bergetar. Aku menceraikan istriku yang setia demi kamu, Gaida. Aku mengorbankan segalanya buat kamu. Itu sih derita kamu. Siapa suruh kamu bodoh? Balas Gaida sadis. Ia melepaskan cincin pertunangan di jarinya, cincin yang ternyata hanya berlian imitasi karena Yoga membelinya dengan uang pas-pasan, dan melemparnya ke wajah Yoga. Nih, ambil balik cincin murahmu. Aku kira asli, ternyata palsu kayak hidupmu. Busulas yang tidak terima anaknya dihinakan, bangkit dan menunjuk wajah Gaida. Dasar perempuan tidak tahu diri. Matre. Pelakor. Harusnya kamu dukung calon suamimu saat susah, bukan malah lari. Gaida menoleh ke arah Busulas dengan tatapan meremehkan. Ibu tua. Ngaca dong. Ibu bilang saya matre? Lah, ibu sendiri apa? Ibu kan yang menghasut Yoga buat cerai sama Anggita biar bisa kuasai hartanya sendirian? Kita itu sama aja, Bu. Bedanya, saya sadar diri buat pergi saat kapal karam, sedangkan ibu bakal tenggelam sama anak ibu yang tolol ini. Kurang ajar. Busulas hendak maju menampar Gaida, tapi kakinya tersandung kardus hingga ia jatuh terduduk kembali. Gaida merapikan rambutnya dengan angkuh. Udah buang-buang waktu aku di sini. Bau kemiskinan mulai kecium. Bye, Mas Yoga. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor kamu sudah aku blokir permanen. Semoga sukses jadi gembel. Dengan langkah hentak-hentak sepatu hak tingginya, Gaida berbalik dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi sedikitpun. Suara pintu mobil taksi online yang dibanting di depan rumah menjadi penanda akhir dari kisah cinta terlarang Yoga. Yoga berdiri mematung di tengah ruangan. Cincin imitasi itu tergeletak di kakinya. Hening kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini hening yang menyakitkan. Bayangan wajah Anggita yang tenang saat menandatangani surat cerai kembali menghantui pikirannya. Anggita tahu ini akan terjadi, batin Yoga. Dia tahu Gaida akan meninggalkanku begitu aku jatuh miskin. Makanya dia tersenyum. Dia sedang menonton kehancuranku dari jauh. Yoga. Panggil Busulas lirih. Tidak ada lagi tenaga untuk marah. Sekarang kita benar-benar sendirian. Yoga menatap ibunya, lalu menatap sekeliling rumah mewah yang tinggal menunggu waktu untuk disita. Dadanya sesak. Ia telah menukar berlian murni dengan kaca pecah yang melukai tangannya sendiri. Ayo berkemas, Bu, ucap Yoga dengan suara mati. Kita cari kos-kosan murah malam ini. Besok pagi, rumah ini bukan milik kita lagi. Malam itu, di bawah penerangan lampu kristal yang sebentar lagi akan padam, Yoga dan Busulas mengepak sisa-sisa harga diri mereka ke dalam kardus bekas, diiringi penyesalan yang datang terlambat dan tak berguna. Karma telah menunaikan tugasnya dengan sangat cepat dan presisi. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang menyengat seolah ikut menghukum dua manusia yang kini berdiri termangu di teras rumah mewah itu. Jarum jam sudah menunjuk angka 12 siang. Batas waktu ultimatum telah habis. Yoga menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan punggung tangan. Pakaiannya lusuh, matanya bengkak karena kurang tidur, dan wajahnya dipenuhi bayang-bayang keputusasaan. Di sampingnya, tumpukan kardus mie instan dan kantong plastik hitam besar berisi pakaian menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Tidak ada lagi koper bermerek, tidak ada lagi pelayan yang sigap membantu.
Yoga. Ibu tidak kuat panas, keluh Bu Sulas. Ia duduk di atas salah satu kardus, sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan sobekan kardus. Riasan wajahnya luntur, memperlihatkan kerutan-kerutan tua yang selama ini disembunyikan di balik perawatan mahal. Kenapa taksi online-nya lama sekali? Apa kamu pesan yang murah lagi? Ibu, tolong diam sebentar. Uangku tinggal sisa recehan. Kita harus berhemat buat makan nanti malam, jawab Yoga ketus. Emosinya labil. Rasa hormatnya pada sang ibu perlahan terkikis oleh realita pahit, bahwa ibunyalah yang terus memanas-manasi dirinya untuk menceraikan Anggita. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan pagar yang terbuka. Pak Erwin turun dari mobil itu, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap. Wajah notaris itu datar, tanpa ekspresi simpati sedikitpun. Ia berjalan mendekat, melihat tumpukan barang-barang Yoga, lalu melirik jam tangannya. Tepat waktu, gumam Pak Erwin. Silakan serahkan kuncinya, Pak Yoga. Yoga merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan 1 set kunci pintu utama, kunci kamar, kunci gerbang. Benda-benda logam itu terasa berat sekali, seolah Yoga sedang menyerahkan nyawanya sendiri. Ini, Pak, suara Yoga parau. Pak Erwin menerima kunci itu, lalu menyerahkannya pada salah satu petugas keamanan. Segera ganti silinder kuncinya sekarang juga. Pastikan tidak ada akses duplikat yang tersisa. Petugas itu mengangguk dan langsung bekerja. Suara bor listrik yang membongkar gagang pintu terdengar menyakitkan di telinga Yoga. Itu adalah bunyi perpisahan yang nyata. Pak Erwin, panggil Bu Sulas tiba-tiba, mencoba memelas. Apa tidak ada pesangon sedikit pun? Setidaknya buat kami sewa tempat yang layak? Kami ini keluarga Anggita juga lo dulu. Pak Erwin menatap Bu Sulas dengan tatapan tajam di balik kacamata tebalnya. Ibu Sulas, pesangon hanya diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dengan hormat. Sedangkan Pak Yoga diberhentikan karena pelanggaran berat dan kelalaian menjaga amanah wasiat. Bersyukurlah pihak yayasan tidak menuntut ganti rugi atas kerusakan barang-barang yang dilakukan tunangan Pak Yoga kemarin. Yoga menunduk malu. Ia ingat pecahan vas bunga dan goresan di lantai akibat ulah Gaida. Silakan tinggalkan area ini. Pemilik baru akan segera datang untuk inspeksi, usir Pak Erwin halus namun tegas. Tak lama kemudian, sebuah mobil minibus tua berwarna hijau, angkutan umum sewaan yang akhirnya dipanggil Yoga karena taksi online menolak mengangkut barang sebanyak itu, berhenti di depan pagar. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan rokok terselip di bibir, turun dan membantu menaikkan kardus-kardus itu dengan kasar. Ayo, Bu, naik, ajak Yoga sambil menenteng plastik hitam besar. Bu Sulas menatap mobil butut itu dengan jijik. Kita naik angkot? Yoga. Ibu ini biasa naik Alphard. Apa kata orang nanti? Orang sudah tidak peduli kita siapa. Bu, cepat naik atau ibu mau jalan kaki? Bentak Yoga, kesabarannya habis. Tetangga-tetangga yang mengintip dari balik gorden jendela rumah mereka, membuat Yoga ingin segera lenyap dari muka bumi. Dengan terpaksa, Bu Sulas menyeret kakinya naik ke dalam angkot yang pengap dan berbau bensin itu. Yoga menyusul duduk di samping sopir. Mobil tua itu menderu, memuntahkan asap hitam, lalu perlahan bergerak meninggalkan rumah mewah yang megah itu. Yoga tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, istananya telah runtuh. Perjalanan menuju tempat tinggal baru mereka terasa seperti perjalanan menuju neraka. Dari kawasan elit yang asri dan sejuk, mereka perlahan masuk ke jalanan macet yang penuh debu, lalu berbelok ke ganggang sempit di pinggiran kota yang padat penduduk. Kita mau kemana? Yoga? Kok daerahnya begini? Kumuh sekali, protes Bu Sulas sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Kekontrakan petak, Bu. Cuma itu yang uangku cukup buat bayar bulan pertama, jawab Yoga datar. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan memanjang yang catnya sudah mengelupas. Suara musik dangdut terdengar keras dari salah satu pintu. Bau selokan yang mampet menyengat hidung. Sampai, Mas. Turunin barangnya sendiri ya, saya buru-buru, kata sopir angkot itu. Yoga menurunkan barang-barangnya di pinggir jalan sempit itu. Bu Sulas turun dengan wajah pucat pasi. Ia menatap kamar kontrakan berukuran 3x 4 meter yang pintunya terbuka. Lantainya hanya semen kasar, tidak ada AC,
Hanya ada kipas angin tua berkarat di langit-langit. Kamar mandinya ada di dalam, tapi pintunya hanya selembar triplek tipis. Ibu tidak mau tinggal di sini, jerit Bu Sulas histeris, menarik perhatian anak-anak kecil yang sedang bermain layangan. Ini kandang ayam, Yoga, bukan rumah manusia. Yoga membanting kardus terakhir ke lantai semen. Napasnya memburu. Cukup, Bu. Hentikan sandiwara nyonya besar ibu. Kita ini miskin. Sadar tidak sih? Kita miskin karena ibu yang selalu minta tas mahal, minta liburan, minta aku ceraikan Anggita. Kok kamu menyalahkan ibu? Kamu yang tidak becus jadi laki-laki. Kamu yang tergoda sama si Gaida pelakor itu. Balas Bu Sulas tak mau kalah. Pertengkaran ibu dan anak itu meledak di tengah lingkungan kumuh, menjadi tontonan gratis warga sekitar. Mereka saling melempar kesalahan, membongkar aib masing-masing yang selama ini tertutup oleh kekayaan semu. Di tengah emosi yang memuncak, Yoga menendang salah satu kantong plastik hitam hingga isinya berhamburan keluar. Baju-baju lama Yoga berserakan di lantai kotor. Di antara tumpukan baju itu, sebuah kotak kecil berwarna biru tua terlempar keluar. Yoga terdiam. Ia mengenali kotak itu. Itu adalah kotak jam tangan yang ia simpan di laci paling bawah lemari lamanya, laci yang jarang ia buka. Ia ingat pernah melihat Anggita menyimpannya di sana seminggu sebelum keributan perceraian terjadi. Dengan rasa penasaran yang aneh, Yoga memungut kotak itu. Bu Sulas yang melihat ada kotak bagus langsung diam, mengira itu perhiasan yang terselip. Apa itu, Yoga? Emas? Tanya Bu Sulas tamak. Yoga membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah jam tangan pria yang sangat elegan, merek terkenal yang sudah lama Yoga idam-idamkan namun tak pernah ia beli karena harganya selangit. Di bawah bantalan jam itu, terselip secari kertas surat beraroma melati, wangi khas Anggita. Tangan Yoga gemetar saat mengambil kertas itu. Ia membacanya dalam hati. Untuk suamiku, Yoga. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang kelima, bulan depan. Aku tahu belakangan ini hubungan kita terasa dingin. Aku tahu kamu merasa terkekang. Maafkan aku yang kaku. Hadiah ini hanyalah simbol. Hadiah yang sebenarnya ada di dalam amplop di bawah kotak ini. Itu adalah surat pelepasan hak dari yayasan. Jika kita berhasil melewati tahun kelima ini, aku sudah meminta Pak Erwin untuk membalik nama semua aset, rumah dan saham, menjadi milikmu sepenuhnya tanpa syarat. Aku ingin kamu memimpin bukan karena wasiat ayahku, tapi karena kamu memang suamiku. Aku mencintaimu, Mas. Mari kita perbaiki semuanya. Yoga terpaku. Lututnya lemas seketika hingga ia jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Air matanya menetes jatuh membasahi kertas surat itu. Ternyata, Anggita sudah menyiapkan segalanya. Anggita berniat memberikan seluruh kekayaan itu secara sukarela sebagai hadiah ulang tahun pernikahan bulan depan. Syarat, 5 tahun, itu bukan jebakan untuk menyiksanya, melainkan ujian kesetiaan yang sebenarnya sudah hampir ia selesaikan. Anggita sudah siap menyerahkan tahtanya demi cinta. Tapi Yoga, dengan ketidaksabaran dan keserakahannya, justru menghancurkan garis finish itu tepat 1 langkah sebelum ia menang. Apa isinya, Yoga? Desak Bu Sulas yang merebut kertas itu dan membacanya terbata-bata. Begitu selesai membaca, wajah Bu Sulas berubah menjadi putih pucat, lebih pucat dari mayat. Mulutnya menganga tak percaya. Jadi, kalau kamu sabar 1 bulan lagi, semua harta itu jadi milik kita? Suara Bu Sulas bergetar hebat. Rumah itu, perusahaan itu, semuanya? Yoga mengangguk lemah, air matanya kini mengalir deras, bercampur dengan ingus dan debu. Iya, Bu. Semuanya. Anggita mau kasih semuanya ke aku. Gratis. Tulus. Bu Sulas menjerit histeris, menjambak rambutnya sendiri dengan brutal. Rasa penyesalan yang teramat sangat menghantam dadanya. Bodoh. Kita bodoh, Yoga. Kita membuang berlian demi sampah. Kita hancurkan hidup kita sendiri. Bu Sulas meraung-raung, memukuli lantai semen, menangisi kebodohan mereka yang tak termaafkan. Sementara Yoga hanya bisa memeluk jam tangan itu erat-erat di dadanya, meringkuk seperti bayi di pojok kamar kontrakan yang sempit. Jam tangan mewah itu kini seolah mengejeknya, berdetik menghitung detik-detik penderitaan abadi yang baru saja dimulai.
Kebenaran telah terungkap. Bukan Anggita yang kejam. Bukan ayah Anggita yang licik. Tapi hati merekalah yang terlalu kotor untuk menerima ketulusan. Dan kini, penyesalan itu datang membawa cambuk yang paling menyakitkan. Rasa, andai saja. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan kehidupan Semu Yoga dan Bu Sulas. Waktu bergulir tanpa ampun, memisahkan nasib dua manusia yang dulu sombong itu dari kehidupan mewah yang pernah mereka cicipi. Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, suasana riuh rendah penuh tepuk tangan menggema di ballroom utama. Kilatan lampu kamera wartawan tak henti-hentinya menyorot sosok wanita anggun yang berdiri di atas podium. Anggita. Wanita itu kini terlihat jauh berbeda. Bukan lagi istri yang selalu menunduk dan diam di rumah. Ia kini berdiri tegak sebagai Presiden Direktur Wijaya Group yang baru, sekaligus pendiri Yayasan Harapan Istri, sebuah lembaga amal yang membantu wanita-wanita korban perceraian yang tidak adil untuk bangkit kembali secara ekonomi. Kemandirian adalah senjata terbaik seorang wanita, ucap Anggita di depan mikrofon, suaranya tenang namun berwibawa, disiarkan langsung ke berbagai stasiun televisi. Masa lalu yang menyakitkan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan berdebu, sebuah televisi tabung kecil berukuran 14 inci menyiarkan wajah Anggita yang bersinar itu. Gambar di layarnya agak bersemut karena antenanya rusak, namun suara Anggita terdengar jelas. Matikan TV-nya, Yoga. Matikan. Ibu tidak kuat mendengarnya. Teriak Bu Sulas dengan suara parau yang nyaris hilang. Di atas kasur tipis di lantai kontrakan yang pengap, Bu Sulas terbaring lemah. Separuh tubuhnya sulit digerakkan, stroke ringan menyerangnya sebulan lalu akibat stres berat dan tekanan darah tinggi yang tak terkontrol. Wajah yang dulu angkuh dan penuh polesan make-up mahal, kini layu, keriput, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Yoga, yang sedang duduk di lantai sambil melipat seragam kerjanya, sebuah rompi oranye bertuliskan nama jasa pengiriman paket, bangkit dengan langkah gontai untuk mematikan televisi. Sudahlah, Bu. Jangan teriak-teriak terus, nanti tetangga marah, gumam Yoga lelah. Wajahnya kusam, kulitnya menghitam terbakar matahari, karena setiap hari harus membelah kemacetan ibu kota mengantar paket demi upah yang tak seberapa. Jam tangan mewah pemberian Anggita yang ia temukan tempo hari sudah lama ia jual di pasar loak dengan harga jatuh, hanya untuk membiayai pengobatan awal ibunya dan bayar tunggakan kontrakan. Sakit hati ibu, Yoga, sakit. Rintih Bu Sulas, air mata menetes dari sudut matanya. Harusnya ibu yang ada di sana, pakai baju bagus, disorot kamera. Kenapa jadi begini? Kenapa Tuhan tidak adil? Yoga menatap ibunya dengan tatapan nanar. Tuhan adil, Bu. Sangat adil. Kita yang serakah. Kita yang membuang rezeki yang sudah ada di depan mata. Yoga mengambil semangkuk bubur polos dingin yang ada di meja. Ayo makan dulu, Bu. Cuma ini yang bisa Yoga beli hari ini. Bu Sulas memalingkan wajah, menolak suapan itu. Ibu mau rendang. Ibu mau sate. Jangan mimpi, Bu. Bentak Yoga, kesabarannya tipis karena kelelahan. Makan saja apa yang ada. Kalau ibu tidak mau makan, ya sudah. Yoga meletakkan mangkuk itu dengan kasar, lalu berjalan keluar kontrakan untuk mencari udara segar. Ia duduk di bibir selokan, menyulut rokok ketengan termurah. Di tangannya, ia memegang ponsel layar retak miliknya. Ia membuka galeri, menatap satu-satunya foto kenangan yang tersisa, foto pernikahannya dengan Anggita 4 tahun lalu. Di foto itu, Anggita tersenyum tulus sambil menggandeng lengannya. Yoga menyentuh layar ponsel itu, tepat di wajah Anggita. Maafkan aku, Nggi, bisiknya pada angin lalu. Aku menyesal. Sungguh. Sebuah mobil sedan mewah tiba-tiba melintas pelan di jalan sempit depan gang kontrakan Yoga, mencari jalan potong untuk menghindari macet. Kaca jendela belakang mobil itu terbuka sedikit. Jantung Yoga berhenti berdetak. Ia melihat sosok itu. Anggita duduk di kursi belakang, sedang membaca dokumen. Ia terlihat begitu damai, begitu berkelas, seolah berasal dari dimensi yang berbeda dengan dunia kumuh tempat Yoga berpijak sekarang. Yoga ingin berteriak memanggil namanya. Ia ingin berlari mengejar mobil itu, bersujud di aspal, memohon belas kasihan.
Tapi kakinya terasa dipaku ke tanah. Rasa malu yang teramat sangat menahannya. Ia sadar, ia hanyalah masa lalu yang kusam bagi Anggita. Ia adalah debu yang sudah dibersihkan. Mata Anggita sekilas menatap keluar jendela. Pandangan mereka bertemu selama 1 detik. Yoga menahan napas, berharap ada secercah emosi di mata mantan istrinya itu. Marah, benci, atau rindu. Namun, Anggita hanya menatapnya datar. Tanpa ekspresi. Seolah Yoga hanyalah orang asing yang tak sengaja ia lihat di pinggir jalan. Tidak ada kebencian, karena kebencian berarti masih ada rasa peduli. Yang ada hanya ketidakpedulian mutlak. Anggita menekan tombol, dan kaca jendela mobil perlahan tertutup, memutus kontak mata mereka untuk selamanya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Yoga yang terpaku sendiri di tengah bau selokan dan bising suara tetangga. Di dalam mobil, Anggita menghela napas lega. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia menutup berkas dokumen di pangkuannya dan menatap ke depan, ke arah jalan raya yang terbentang luas. "Pak, nanti mampir ke toko bunga ya," ucap Anggita pada sopirnya. "Saya mau beli bunga segar untuk makam ayah. Saya mau bilang terima kasih karena wasiat ayah benar-benar menyelamatkan saya." "Baik, Bu Anggita," jawab sopir itu sopan. Anggita tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Ia telah melewati neraka pengkhianatan, dan kini ia menemukan surga kecilnya sendiri. Ketenangan hati, harga diri yang utuh, dan masa depan yang ia kendalikan sendiri. Sementara di belakang sana, di kontrakan sempit itu, Yoga kembali masuk ke dalam, menyuapi ibunya yang menangis, menjalani hukuman penjara tanpa jeruji besi yang mereka bangun dari kesombongan mereka sendiri. Pintu kesempatan telah tertutup rapat, dan kuncinya telah dibuang ke samudra penyesalan yang tak bertepi. Pesan moral singkat. Jangan pernah membuang berlian yang tulus hanya demi mengejar batu kerikil yang berkilau sesaat. Keserakahan dan ketidaksabaran seringkali menjadi pencuri terbesar atas kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di genggaman kita. Hargai pasanganmu saat ia masih ada, karena penyesalan selalu datang terlambat dan tidak bisa memutar ulang waktu.